Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Putri. Oke, di malam Jumat kali ini, Putri akan kembali membawakan sebuah kisah horor yang pastinya bakalan membuat kalian semua merinding guys. Apa yang ada di pikiran kalian ketika Putri menyebutkan kata pulau? Kalau Putri sih mikirnya yang pasti pulau itu tempat yang indah ya guys. Eksotis dan juga estimasi tempat yang cocok untuk berlibur bersama keluarga. Tapi apakah kalian pernah berpikir bahwa pulau yang selama ini kita anggap indah itu ternyata banyak sekali menyimpan kisah mistis? Di video kali ini, mari kita bersama mengulik kisah dan sejarah tentang dua pulau berhantu yang ada di dunia. Pulau pertama yang kita bahas kali ini adalah Pulau Poveglia yang berada di Italia. Pulau ini dibangun oleh pemerintah Venesia dan pulau ini terletak di antara Lazzaretto Nuovo dan Lazzaretto Vecchio di Italia. Pulau ini pertama kali muncul dalam catatan sejarah pada tahun 421 dan dihuni oleh penduduk-penduduk yang melarikan diri pada tahun 1379. Penduduk-penduduk tersebut melarikan diri dari Jerman dan juga gerombolan barbar Han yang pada saat itu menyerang Kekaisaran Romawi. Lalu kemudian penduduk-penduduk tersebut dikabarkan berhasil menyelamatkan diri dan berpopulasi di Poveglia. Dan pada saat itu populasi di Pulau Poveglia berkembang dengan sangat baik sampai pada abad ke-9. Pada tahun 1793 sampai pada tahun 1814, pulau ini dijadikan Lazzaretto atau dikenal sebagai stasiun karantina. Pada saat itu Eropa diserang wabah pes atau yang dikenal sebagai dengan wabah Black Death. Kenapa disebut dengan wabah Black Death? Itu karena setiap manusia yang terkena wabah ini akan menimbulkan gejala seperti kulit jari tangan yang menghitam, jari kaki yang menghitam, atau ujung hidung yang menghitam. Munculnya kehitaman ini diakibatkan karena adanya jaringan yang sudah mati pada tubuh manusia yang terkena wabah ini guys. Setiap manusia yang dinyatakan terkena wabah Black Death pada saat itu harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa mereka harus mati dengan cara yang mengerikan di Pulau Poveglia. Konon, para petugas medis di pulau ini menggunakan jubah hitam dan juga topeng gagak sebagai perlindungan diri agar tidak terjangkit penyakit ini. Lalu, topeng gagak yang mereka gunakan diberi ramuan dan juga diberi wewangian agar bisa mencegah mereka terpapar penyakit dan juga mencium aroma bau jenazah yang menyengat. Menurut buku yang pernah saya baca guys, burung gagak ini dipercayai oleh suku Celtic adalah perwujudan dari Morrigan atau yang dikenal sebagai Dewi Kematian. Morrigan digambarkan sebagai ratu dari segala setan dan hantu. Konon, katanya Morrigan adalah dewi yang diutus sebagai perantara antara dunia roh dan juga dunia manusia. Tapi itu adalah kepercayaan setiap suku ya guys. Jadi kita harus menghargai. Bukan berarti kita harus mempercayai. Yang terpenting ingat untuk menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain ya guys. Cuma di sini agak sedikit creepy. Karena jika tenaga medis menggunakan topeng gagak dan juga jubah hitam, seolah-olah siap untuk mencabut nyawa para pasien yang terserang wabah Black Death. Tapi mungkin ada alasan lain dari tenaga medis untuk menggunakan topeng tersebut sebagai perlindungan diri mereka. Yang pasti alasan yang positif ya guys. Oke lanjut. Ada berita yang mengatakan bahwa pasien yang dikarantina di Pulau Poveglia ini harus dikarantina kurang lebih 40 hari untuk dinyatakan sembuh. Tapi alih-alih mendapatkan kesembuhan, pasien-pasien yang menderita wabah Black Death ini justru kebanyakan yang meninggal di Pulau Poveglia ini karena minimnya fasilitas kesehatan yang disediakan di Pulau Poveglia ini guys. Dan menurut berita yang diketahui, kurang lebih
160.000 mayat yang terserang wabah Black Death ini akhirnya dibakar secara massal di Pulau Poveglia. Lalu setelah wabah Black Death ini berakhir sekian lama, Pulau Poveglia kembali jadi sorotan pada tahun 1922 karena di Pulau Poveglia ini dibangun sebuah rumah sakit jiwa dan beredar kabar yang mengatakan bahwa pengelola rumah sakit jiwa itu yang adalah seorang dokter melakukan eksperimen kepada semua pasiennya dengan cara memukul kepala pasiennya dengan palu atau mengebor kepala pasiennya untuk melihat isi otak pasien-pasien tersebut. Dan kabar terakhir mengatakan dokter gila dan jahat ini akhirnya tewas setelah terjatuh dari menara lonceng yang ada di pulau itu, guys. Tapi ada juga yang mengatakan dokter itu tewas akibat dilempar dari menara oleh pasien rumah sakit jiwa itu. Lalu tidak sampai di situ, ada juga versi lain yang mengatakan bahwasannya dokter gila dan jahat itu tewas setelah dilempar dari menara oleh makhluk astral yang ada di rumah sakit jiwa tersebut. Dengan banyaknya korban yang dibakar di pulau itu akibat wabah Black Death, lalu korban-korban yang berjatuhan akibat eksperimen dari dokter gila yang akhirnya mati di pulau itu secara mengenaskan. Pulau Poveglia akhirnya diselimuti oleh sejarah masa lalu yang sangat kelam. Dan Pulau Poveglia diyakini dihuni oleh para arwah-arwah yang mati secara mengenaskan di Pulau Poveglia tersebut. Bahkan para nelayan pun enggan untuk mendekati pulau ini karena bukannya mendapat ikan, mereka malah mendapatkan mayat atau tulang belulang manusia di sekitar pulau itu. Konon banyak orang yang mengalami peristiwa gaib di pulau tersebut, guys. Seperti beberapa orang yang dulu pernah dikirim untuk tinggal di pulau itu. Namun, setelah keesokan harinya, orang-orang tersebut meminta untuk pergi dari pulau itu. Karena menurut kesaksian mereka, mereka tidak tahan mendengar suara jeritan-jeritan yang menakutkan ketika matahari mulai terbenam. Dan beberapa orang juga mengatakan pernah melihat penampakan di pulau itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Pulau Poveglia adalah tempat di mana orang mati dan juga hidup. Kini Pulau Poveglia tidak lagi dibuka untuk umum dan hanya dijadikan untuk tempat berternak. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk di Pulau Poveglia. Pulau berhantu yang kedua kali ini berasal dari Meksiko, yaitu Pulau Boneka atau Pulau Dolls. Pulau ini terletak di Kanal Xochimilco atau 17 mil dari kota Meksiko. Lebih tepatnya di sebelah selatan Mexico City. Untuk sampai ke pulau ini, biasanya pengunjung harus menggunakan kapal kecil selama 2 jam dari kota Meksiko. Pulau ini dipenuhi dengan boneka yang tergantung di setiap penjurunya. Beredar kabar ada kurang lebih 1.000 boneka yang berada di pulau ini, guys. Boneka-boneka yang tergantung di sana kebanyakan sudah tidak lagi memiliki anggota tubuh yang lengkap. Seperti hanya kepala saja, badan tanpa tangan, atau wajah tanpa mata. Terlebih lagi dengan tampang yang lusuh dan juga baju yang sangat kotor, menambah kesan horor kepada siapa saja yang berkunjung ke pulau ini dan melihat boneka-boneka tersebut. Tapi tidak cukup sampai di situ. Pulau ini juga menyimpan sejarah-sejarah yang mengerikan pada masa lalunya, guys. Berpuluh-puluh tahun lalu, pulau ini dimiliki oleh Julian Santana Barrera. Pada tahun 1950-an,
Julian meninggalkan anak dan istrinya dan memutuskan untuk tinggal di sebuah pulau terpencil seorang diri. Julian Santana hidup dengan obsesi menyelamatkan boneka-boneka lusuh yang terbuang. Selayaknya dia menyelamatkan anak-anak manusia. Dia memungut semua boneka yang ia temui di sampah ataupun di jalanan kota Meksiko, guys. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan Julian Santana rela barter hasil pertaniannya untuk memiliki lebih banyak boneka. Dan pada saat dia menemukan boneka-boneka di jalanan itu, yang pasti boneka-boneka tersebut sudah dalam keadaan rusak. Tapi bukannya memperbaiki boneka yang ia temui, melainkan dia menggantung boneka-boneka yang sudah dia kumpulkan di pepohonan maupun rumah yang ia tinggali sendiri di pulau tersebut. Hingga akhirnya boneka-boneka tersebut menyatu dengan alam liar. Julian Santana meyakini boneka-boneka ini masih hidup walaupun mereka sudah dilupakan oleh pemiliknya. Ada juga versi lain yang mengatakan kalau boneka-boneka yang ada di pulau ini itu adalah boneka bekas yang digunakan untuk pengusiran setan. Bahkan pada tahun 2014, pemburu hantu Ghost Adventure datang ke Pulau Dos. Mereka mengatakan selama mereka melakukan aktivitas paranormal di pulau tersebut, mereka kerap mendengar suara kucing berkelahi, suara kaleng-kaleng yang bergerak, dan yang lebih mengerikan, mereka mendengar suara tertawa yang berasal dari boneka-boneka yang ada di sana. Tapi ketika mereka mengecek boneka-boneka itu, tidak ada satupun boneka di dekat tempat mereka berada pada saat itu yang memiliki baterai. Julian juga mengatakan bahwa pulau yang ia tinggali pada saat itu dihantui oleh gadis cilik yang tewas tenggelam di salah satu danau di pulau itu. Namun, cerita tentang gadis cilik ini menggiring beberapa versi yang berbeda. Ada versi yang mengatakan bahwa Julian Santana menemukan gadis itu dan gagal menyelamatkannya sehingga Julian dihantui rasa bersalah. Dan ada juga versi yang mengatakan bahwa Julian Santana tidak pernah bertemu dengan gadis itu. Dan gadis tenggelam itu adalah tragedi di masa lalu. Lalu ada juga versi yang mengatakan bahwa gadis cilik itu hanyalah imajinasi dari Julian Santana. Jadi versi manakah yang menurut kalian benar tentang gadis ini, guys? Silahkan komen di bawah ya. Nah, boneka-boneka ini diyakini oleh Julian Santana dapat menenangkan roh-roh jahat yang mengganggunya di pulau itu. Salah satunya adalah roh gadis cilik yang tenggelam di pulau itu, yang selalu terdengar menangis setiap malam hari tiba. Julian Santana juga mengatakan setelah dia menemukan jasad gadis yang gagal ia selamatkan, tidak lama kemudian dia menemukan sebuah boneka mengambang di danau tempat gadis itu tenggelam. Boneka itu diyakini milik gadis yang tenggelam di pulau itu. Inilah awal mulanya kenapa banyak boneka di pulau itu. Karena dia merasa selalu dihantui oleh gadis itu. Akhirnya dia menggantung banyak boneka di pulau itu untuk menenangkan dan menyenangkan roh gadis itu, guys. Sejak saat itu, pulau ini disebut Isla de las Muñecas atau Pulau Dolls. Setelah 50 tahun mengumpulkan boneka-boneka ini, akhirnya Julian Santana meninggal pada tahun 2001. Jasadnya ditemukan tenggelam persis di danau di mana gadis yang menghantui Julian itu tenggelam. Karena ceritanya yang begitu menakutkan, tempat ini justru memiliki daya tarik tersendiri. Para wisatawan, masyarakat, dan juga media berbondong-bondong ingin melihat secara langsung koleksi boneka yang digantung oleh Julian Santana.
Bahkan katanya ada turis yang sengaja membawa boneka dan digantung di tempat itu. Pulau ini mempunyai pesona dan keunikan tersendiri. Hanya saja bagi seseorang yang penakut tidak disarankan untuk berkunjung ke pulau ini. Karena walaupun unik, pulau ini diliputi masa lalu yang penuh dengan kesedihan. Dan yang pasti, pulau ini sangat-sangat menyeramkan, guys. Oke, itulah tadi cerita Putri tentang 2 pulau paling berhantu di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalian boleh komen di bawah untuk berbagi opini yang kalian tahu tentang pulau berhantu yang barusan Putri ceritain. Jangan lupa support Putri dengan cara subscribe channel ini agar Putri semakin semangat menceritakan kisah horor yang mengerikan untuk menghibur kalian semua. Untuk yang sudah subscribe, Putri ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan ketika Putri mengupload video kisah horor terbaru yang pastinya membuat kalian merinding. Untuk kalian yang suka, silahkan like video ini dan jangan lupa komen ya. Thank you for watching.